Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Gita Malik, peserta Latsar CPNS angkatan 10 di KDOD Puslapbang Samarinda. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali atau mereview kembali apa yang sudah saya dapat dari materi yang dibawakan oleh Mbak Ika pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Nah, tentang akuntabilitas. Nah, di sini dimulai dari apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Menurut Wikipedia, akuntabilitas merupakan konsep etika pertanggungjawaban dan dari pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, selanjutnya nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama adalah responsibilitas. Nah, ini adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah akuntabilitas. Ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah atau menjadi atau apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Nah, contohnya yang pertama, setelah menjalankan atau tidak berhenti sampai di situ. Misalkan kita serahkan sepenuhnya pembangunan rumah atau kita membuat kos-kosan misalnya, tapi ekspektasi kita apa? Pasti yang pertama ingin cepat selesai, yang kedua ingin mutu yang terbaik serta kualitas. Nah, yang kedua, kalau misalnya dunia kampus misalnya, sebelum masuk proses belajar mengajar, tentunya kita harus mempersiapkan RPS dan sebagainya, kemudian kita terapkan dan di akhir kita evaluasi kembali apakah sudah tercapai atau belum. Nah, contoh yang kedua, misalkan nih kita mendapatkan surat tugas atau perjalanan tugas atau perjalanan dinas misalnya, biasanya kita akan mendapatkan surat tugas dulu, kemudian sampai di sana kita akan meminta atau mendapatkan cap dari panitia, kemudian laporan kegiatan, kemudian aktualisasi kedepannya seperti apa. Nah, inilah bagaimana dalam kedepannya pelaksanaannya bisa memberikan atau membuktikan bahwa kita itu akuntabel. Nah, selanjutnya konsep akuntabilitas. Mengapa sih perlu akuntabilitas? Sebab kita ini kan merupakan amanah publik, harus menunjukkan sikap yang dapat dipercaya dan menjadi panutan untuk masyarakat. Intinya ini, apa yang akan kita capai sesuai dengan kode etik kita sebagai ASN. Kita ke lanjut aspek-aspek akuntabilitas. Nah, yang pertama itu ada sebuah hubungan. Nah, artinya hubungan antara pemberi wewenang dan bimbingan kepada penerima wewenang. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Nah, artinya dalam berkontribusi mencapai hasil tetap mengikuti aturan yang berlaku. Nah, yang ketiga, laporan akuntabilitas. Akuntabilitas di sini membuktikan laporan tidak berhenti sampai tanggung jawab, tetapi kita harus menunjukkan serta apa yang sudah kita lakukan. Bukti-bukti untuk memperkuat apa sih yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian yang keempat, memerlukan konsekuensi. Kewajiban untuk bertanggung jawab misalkan sudah melakukan kinerjanya baik begitu. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki kinerja. Nah, evaluasi atau memperbaiki kinerja apa sih sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik misalnya. Nah, kita harus dipayungi aturan sebagai acuan itu tadi dengan menunjukkan bukti yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama itu peran demokrasi. Di sini kenapa? Apa sih kaitannya peran demokrasi di sini? Karena ini melibatkan apa sih? Kontrol demokrasi ini melibatkan stakeholder dan masyarakat luas misalnya. Pada saat pemilu kita perlu memilih pemimpin yang baik, begitu mengeluarkan pendapat. Nah, yang kedua peran konstitusional. Nah, ini yang pertama mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua akuntabilitas dalam mencegah korupsi karena ada alat pertanggungjawaban yaitu cek dan balance. Contoh pertanggungjawaban Garuda ditemukannya adanya fraud atau seperti kasus-kasus yang lain yang terjadi baik itu ASN maupun tidak. Peran belajar meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Ini dari laporan sebagai laporan pertanggungjawaban kan ada evaluasinya. Nah, ini kita perlu tahu apa saja sih yang diperbaiki lagi, memberikan nilai tambah, melakukan pencernaan agar tidak keluar dari perencanaan sebelumnya yang sudah kita terapkan. Kemudian kita lanjut ke akuntabilitas publik. Nah, ini ada vertikal dan horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tertinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pusat, MPR. Contohnya tim gugus sekarang nih misalnya selalu menyampaikan berita-berita COVID hampir setiap hari. Horizontal adalah atau akuntabilitas horizontal adalah perlu adanya keterbukaan atau transparansi. Nah, kita ke tingkatan akuntabilitas. Yang pertama itu ada akuntabilitas personal. Di sini terkait personal, lebih ke tanggung jawab. Kita harus berkeyakinan tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpegang teguh pada kejujuran. Nah, yang kedua akuntabilitas individu. Di sini terkait diri sendiri. Apa sih yang sudah kita lakukan? Apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Yang ketiga akuntabilitas kelompok. Nah, pimpinan membagi tugas dan arahan pimpinan ini dilaksanakan sesuai dengan perintahnya dengan baik sehingga memberikan hasil dan tujuan bersama. Kemudian akuntabilitas organisasi. Nah, terkait organisasi dimulai dari individu itu sendiri, kemudian organisasi ini bisa berupa hasil dan kinerja yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah stakeholder. Kenapa stakeholder? Karena tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil. Dengan kata lain, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Nah, kita beralih ke dimensi mekanisme akuntabilitas publik. Yang pertama itu adalah kejujuran dan hukum. Ini harus mengikuti aturan. Nah, yang kedua kebijakan. Yang ketiga proses memberikan produk atau pelayanan cepat. Yang terakhir adalah program. Menciptakan lingkungan yang akuntabel bagaimana? Yang pertama itu adalah leadership. Ini berkaitan dengan pemimpin atau tokoh yang dijadikan panutan yang akuntabel. Contohnya Pak Ahok dengan segala transparansinya kemarin. Yang kedua transparansi, contoh sistem keterbukaan data pada instansi-instansi masing-masing. Kemudian yang ketiga integritas, tanggung jawab, contohnya WFH sekarang yang kita lakukan, misalnya mulai dari kita melakukan absen online sampai pada memonet pembelajaran. Ada keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian kita ke siklus menciptakan framework akuntabilitas. Nah, yang pertama itu kita harus tentukan dulu tujuan dan tanggung jawabnya. Kemudian kita beralih ke merencanakan apa yang akan dilakukan. Kita kemudian ke implementasi atau monitoring kewajiban. Kemudian kita memberikan laporan, setelah itu evaluasi. Nah, mungkin untuk materi hari ini yang disampaikan oleh Mbak Ika dengan tema akuntabilitas cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.